jamaah sekalian, semoga mudah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pagi ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kehilapan, kealpaan, kebodohan kita Allah berikan hidayah, Allah berikan bimbingan, Allah berikan ampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, umatnya, dengan satu harapan, semoga kita tergolong umat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua niat mengaji tentu karena 4 hal. Pertama karena Allah mengerjakan perintahnya. Yang kedua niat untuk menghilangkan kebodohan agar hidupku selamat di dunia dan akhirat. Ketiga bila telah paham ku berniat mengamalkan, ku amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat niat untuk mensyiarkan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terlihat yang baca niatnya belum hafal semua. Insya Allah belum hafal. Kenapa? Karena belum dibikin grup. Kalau sudah ada di grup nanti di share ya, di grup semuanya lihat. Ini lapat niatnya. Insya Allah. Alhamdulillah, kita telah baca niat tadi. Niat kita sudah jelas ya. Pertama karena Allah mengerjakan perintahnya. Yang kedua niat menghilangkan kebodohan, supaya kita tidak tahu, supaya kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, supaya tadinya kita yang tidak mengerti menjadi mengerti, supaya amalan kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Yang ketiga kita niat mengamalkan ilmu, jangan cuma disimpan, dipelajari lalu tidak dikaji, tapi orang yang mengamalkan ilmu, Masya Allah akan berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Daripada orang berilmu tapi dia tidak mengamalkan, itu laksana pohon yang tidak berbuah. Yang keempat mensyiarkan agama Islam. Alhamdulillah, musholla ar-Rahman setiap subuh pagi terlihat di YouTube ya, rame sekali acara ngopi bareng. Nah, kita tingkatkan ngopi bareng ini, kita ajak rekan-rekan insya Allah. Alhamdulillah, semalam juga saya bersama aja sempat saya informasikan, kebetulan semalam ada pengajian di daerah Jerokom. Di sana itu saya bilang setiap Sabtu pagi, Sabtu subuh bagi bapak-bapak yang mau ikut saya persilahkan ya. Maka kita persilakan bersama-sama. Dibuka kan? Bebas ya? Bebas. Siapa saja yang mau ikut. Kita niat lillahi ta'ala. Kita niat karena Allah. Semoga hadirnya kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kita kaji, seperti halnya orang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis salat subuh itu pahalanya sangat besar, sangat berlipat ganda, akan diampuni dosa-dosanya, amin. Akan dikabulkan segala hajat dan keinginannya, amin. Makanya baca jangan 3 kali, berapa kali? 10 kali habis sholat subuh. Ayo kita baca bersama-sama 10 kali. Semoga Allah kabulkan hajat kita, amin. Semoga Allah mudahkan urusan kita, amin. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
10 kali karena pahalanya sangat berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Banyak hikmahnya, berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak tahu, makanya dia di sholat diam saja, tidak mau zikir. Padahal Masya Allah, Allah perintahkan untuk manusia itu agar banyak berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apalagi yang tahu ilmunya, ketika pada subuh dia baca itu 10 kali, dia akan rasakan nanti simpanan investasi amal. Tatkala orang mencari menunggu amalnya, ternyata banyak tidak ada bacaan zikir, dia yang rajin zikir, subhanallah, akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dia akan dapat. Kenapa banyak? Oh, dia baca ini 10 kali. Alhamdulillah semenjak tahun 2002 saya sudah membiasakan ini, dapat ilmu dari guru ya, terlebih banyak sekali keterangan kitab-kitab. Kalau kita mau tahu lihat apa fadilahnya, sekarang bisa lihat aja di Google. Fadilah membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu sebanyak 10 kali tiap pada subuh. Itu di situ ada. Ya, insyaallah ada keterangan-keterangan itu. Apalagi orang yang melewati kuburan. Melewati kuburan itu, sebetulnya orang yang di kuburan itu tidak mati yang kita bayangkan. Barangkali kubur seperti halnya binatang, beda dengan manusia. Mereka di kubur akan mengalami balasan. Nah, makanya buat orang yang melewati kuburan itu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu akan diberikan pahala kepada seluruh ahli kubur yang ada di makam itu, ya. Dan ternyata ahli kubur pun yang dapat kenikmatan mendoakan. Ahli kubur mendoakan, orang-orang yang sudah meninggal mendoakan, Allahumma arhamhu rahmatan azimat. Ya Allah, berikan rahmat yang besar buat orang yang telah mendoakan kami. Jangan disangka, masa iya saya kurang yakin. Boleh periksa, tanyain, ya, benar apa enggak. Kalau kita kurang yakin, ini jelas dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita biasakan ya untuk selalu baca. Barakallahu. Terima kasih ini ya, istimewa sekali ya. Mohon maaf ini cuma satu minumnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita kali ini hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah kepada pengarang kitab ini, Sumail Al-Lutfi Al-Imam Nawawi wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, nafanallahu bi ulumihim alaina wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu wa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Yazid alias Ma'an bin Yazid ibnu Akhnas radhiyallahu an. Ia, ayahnya dan kakeknya adalah para sahabat-sahabat. Ia berkata, ayahku Yazid mengeluarkan sedekah uang beberapa dinar. Ia letakkan sedekahnya di dekat seorang yang di dalam masjid. Aku datang lalu mengambil uang itu. Kemudian aku membawa kepada ayahku. Ia berkata, demi Allah, uang itu tidak aku sediakan untukmu. Hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah. Bagaimana? Dia bersabda, bagimu apa yang kamu niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil, wahai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini pernah ada riwayat di zaman Rasulullah SAW, di mana perawi hadis ini, sanad urutan hadis ini dari Yazid bin Ma'an Yazid, namanya Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Yazid ya, Ma'an bin Yazid tadi, Akhnas
semuanya itu mereka adalah sahabi, sahabat-sahabat yang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para sahabat. Ceritanya, ya, abinya ini, bapaknya ini, ya, bapaknya Yazid, tadi Bapak Akhnas radhiyallahu an, ceritanya dia mengeluarkan harta beberapa dinar, dia mau bersedekah dengan harta itu. Fawaduha inda rajulin di masjid, lalu diserahkan kepada seseorang yang kebetulan ada di masjid, walaupun orang tersebut tidak dikenal. Ada orang ini, ya, Pak, maaf, ini kalau bahasa kita ya, ada sedekah nih, ini sedekah beberapa dinar, silakan Bapak pegang. Maka ketika dia dipegang, ya maklum ya, orang-orang yang kadang-kadang orang kalau misalnya cerdas, pintar, ya itu beda dengan orang yang kurang, ada punya kekurangan misalnya. Dia kadang-kadang diem aja, dipegang uang, dia bingung, dia pegang uang ini mau diapakan gitu kan, ketika dia berikan uang. Nah, ketika itu datanglah, ketika dia diberi, ya dia pergi, yang telah memberi tadi Bapak Akhnas radhiyallahu anhu itu. Kemudian dipegang oleh seorang, uang itu dipegang beberapa dinar. Ada dinar, ada dirham ya. Kalau dinar itu diumpamakannya bagikan kita punya uang ratusan ribu. Itu kalau uang rupiah ratusan ribu rupiah, dinar. Kalau dirham itu bagikan orang punya 10-20 ribu kalau diumpamakan begitu. Makanya dia punya dinar, ini banyak sekali Bapak. Dananir, zaman dinar daripada dinar adalah dananir. Kalau dinar 1 dinar. Kalau kita umpamakan rupiah 100 ribu rupiah misalnya, ya. Tapi dananir itu ada beratus-ratus ribu rupiah, berdinar-dinar, banyak itu dipegang, dia sedekah. Kenapa? Akhnas ini pengen dapat pahala yang besar. Masya Allah, dia pengen dapat pahala yang besar, diserahkan di orang itu. Tiba-tiba, ya, Yazid Ma'an bin Yazid tadi masuk. Ketika dia masuk, lihat ada seorang pegang uang banyak amat. Ya, akhirnya diambillah uang itu. Setelah uang itu diambil, lalu tidak berbicara apa-apa, dia juga yang megang tidak berbicara. Ya, dia juga yang ambil, gak ada, karena dipegangin aja tuh uang, diambil. Setelah diambil uang itu dari laki-laki, dibawa pulang, diserahkan kepada bapaknya. Bapak, ya ini saya mau menyerahkan uang ini, ya, dari seorang laki-laki kepada Bapak Pak Akhnas tadi, ya. Loh, pasti karena rumahnya mungkin tidak terlalu dekat dengan masjid yang ada disebutkan tadi. Ketika diberikan kepada bapaknya Akhnas itu, loh, Akhnas berkata, kok kenapa diserahkan lagi? Ini uang, dia tidak tanyakan uang itu dari mana. Ya, yang jelas dia tadi sudah sedekah ke sana. Terus sekarang kok Anda sedekah? Apakah ini balasan sedekah? Diceritakan, uang ini saya ambil dari seorang yang ada di masjid. Dia hanya tangannya memegang saja uang itu beberapa dinar. Kata bapaknya, ya mungkin kalau bahasa kita ya, itu uang itu memang dari saya untuk sedekah kepada dia. Kenapa diambil? Ya sedekah. Lalu adukan bagaimana kepada Rasulullah SAW. Datanglah keduanya menghadap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu begitu, ya, setiap ada permasalahan yang terjadi pada umat yang kemudian mereka tidak mengerti, diadukan langsung kepada Rasulullah. Kalau sekarang kita, ya, Rasulullah tidak ada, Nabi sudah terakhir, sudah di akhir zaman, ya, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Makanya jangan percaya, Pak. Kalau ada orang datang misalnya ke musala Rahman ini, dia ngaku Nabi dan Rasul, sekalipun pakaian jubahnya panjang banget, ya, tasbihnya segede-gede bola blitter gitu ya, panjang banget, gede. Jangan percaya. Kenapa? Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Oh, saya ini wali. Ternyata wali apa? Wali kelas, Pak, ya. Cuma dia lagi pakaiannya aja bergaya. Hati-hati, kita jangan mudah percaya wali-waliullah, walaupun memang ada kita tidak tahu waliullah itu, ya, yang walaupun sampai sekarang cuma Allah rahasiakan, ya, siapa orangnya, seperti apa kelakuan dan bentuknya, itu kita tidak tahu. Ada memang wali Allah yang Allah jadikan, wali itu kan artinya kekasih Allah yang memang Allah pilih. Nah, ketika
dia menghadap langsung kepada Rasulullah SAW, lalu menghadap kepada Rasulullah. Fakhasamtuhu, lalu aku mengadukan ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana ini? Ada apa? Ya, kita terjemahkan pakai bahasa kita. Saya itu sudah sedekah beberapa dinar kepada orang. Saya pengen dapat pahala berlipat ganda. Begitu, ya. Karena saya merasa saya pengen dan saya lihat ada orang di mata saya, orang tersebut punya kekurangan. Di mata saya seorang ini kayaknya membutuhkan bantuan. Makanya saya berikan uang saya beberapa dinar. Tujuannya untuk simpanan saya buat di akhirat. Saya yakin ya Rasul. Seperti halnya dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Mohon maaf saya lupa ayatnya. Kalau dicari di Google bisa ya. Bisa ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Ya, hurufnya gitu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa, dan tidaklah engkau nafkahkan sebagian harta, yang artinya wa ma anfaqtum, dan tidaklah engkau nafkahkan sebagian harta yang kau berikan, min syai'in, dari segala sesuatu apapun, wa huwa, dan Allah itu yukhlifuhu, pasti akan menggantinya. Ya, Allah pasti akan mengganti harta yang kita sedekahkan. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Saya ulangi ayatnya, wa ma anfaqtum, ya, dan tidaklah wa ma anfaqtum, wa ma anfaqtum min syai'in, dari segala sesuatu sekecil apapun, fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baiknya memberi rezeki. Al-Quran surah As-Surah ayat 34, ayat 39 surah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan sekecil apapun Allah ganti. Makanya jangan takut. Ya, Allah pasti ganti. Gantinya di mana? Di dunia dan di akhirat. Ulama membagi 30% harta kita itu diganti di dunia dan 70% buat kita nanti di akhirat. Salasina fid dunya wa sab'ina fil akhirah. 30% dibalas di dunia, ya, dan 70%-nya dibalas di akhirat. Kita sedekah 10.000, Allah balas berapa? 100.000, ya. 1 dibalas 10. Cuma yang 100.000 tidak dibalas semuanya, 30.000 dibalas di dunia dan nanti 70.000 dibalas di akhirat. Loh, di akhirat ada uang memang. Ntar bagaimana 70.000 lagi di akhirat? Ada, cuma mungkin beda pemberiannya seperti yang kita alami di dunia ini, ya. Yang jelas uang kita tidak akan hilang. Artinya apa? Dibalas oleh Allah. Allah telah berjanji. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sabdanya, ya, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, tetapi bertambah. Rasulullah menjawab, faqala ma nawaita ya Yazid, ma laka ma nawaita ya Yazid. Laka bagimu ya Yazid. Jadi tadi yang sedekah itu. Ma nawaita, apa yang kau niatkan. Walaka, dan bagimu ma'akhadta ya ma'an. Nah, kamu dapat apa yang engkau ambil. Ma'an, rawahul Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Jadi dalam hadis ini, kalau kita sedekah kepada siapapun, ya itu dibalas. Terus bagaimana tadi? Uangnya tadi diambil, diberikan? Enggak, itu sebenarnya bukan diambil. Uang kita sedekah itu sudah selesai, sudah dapat balasan. Permasalahan waktu mau diambil lagi, ya, mau diberikan lagi, itu masalah yang kedua. Jadi kalau dia ngambil tadi untuk ini, maka dia termasuk orang yang mengambil harta. Begitu. Kalau dia serahkan tadi sedekah kepada orang tua, dia pun dapat pahala sedekah kepada orang tua, sedekahnya besar. Sayangnya apa? Sayangnya dia sedekah kepada orang tua, sementara uangnya dari hasil ngambil di orang lain. Bagaimana hukumnya kita sedekah tapi kita hasil ngambil dari orang lain? Sama dengan kita sedekah hasil judi, ya. Kita judi ini, ya, ikut judi, ada pemasangan togel, ya. Mau ada apa namanya? Dapat ini banyak, ke tempat keluar. Akhirnya ketika pas diajak begitu,
dia keluar uangnya, wah dapat untung besar, udah saya sumbang ke Mushola Rahman, ya biar banyak. Terus saya suruh kumpulin anak yatim, bagikan, dapat uangnya banyak. Ya, itu persis sama dengan orang yang mencuci kain dengan air kencing. Ya, dia cuci kainnya pakai sabun misalnya, pakai air kencing, siram lagi air kencing, ya sampai air kotoran manusia, air kencing. Kira-kira pakainya bersih apa enggak? Kan dicuci bersih enggak? Hah? Bersih enggak? Cucinya pakai air kencing. Ya, bersih enggak? Enggak bakal bersih. Artinya apa? Kita seperti apapun sedekah, kalau dari yang haram tetap tidak diterima. Ya, sia-sia sedekah kita. Makanya kalau sedekah harus cari harta yang paling bersih. Gitu ya. Jangan sekali-kali kita sedekah dari uang yang haram. Kebetulan lagi dapetnya judi, menang segala macam, daripada ini supaya diampuni dosa, udahlah kita sedekahkan ke masjid mushola. Tetap bukannya malah diampuni dosanya, ya. Kenapa? Laksana kita mencuci pakaian dari air kotoran tadi, ya. Artinya tidak akan bersih. Nah, jadi dari kesimpulannya dari hadis ini bahwa kita sedekah itu pasti akan dapat balasan. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita akan mengaji masalah bab sedekah. Sebab sedekah merupakan sesuatu yang amalannya sangat berlipat ganda, sesuatu yang sangat besar pahala. Ya, kita biasakan diri untuk selalu bersedekah. Karena orang itu dijelaskan dalam hadis Nabi, nanti akan di akhirat itu akan bernaung. Orang nanti di akhirat akan bernaung di dalam sedekahnya. Makanya perbanyak kita hidup sedekah. Akan bernaung di sedekahnya. Artinya seperti apa balasan yang diberikan nanti adalah sebanyak apa yang kita sedekahkan. Makanya orang kalau sedekah kotak masjid lewat, dia niat sedekah, ya. Dia berinfak katanya berapa? 2.000. Tapi Allah tolong doakan biar masuk surga. Ya, pengen masuk surga 2.000. Kira-kira dapat enggak, Pak? Ya. Dicicil kan 2.000 ya, udah sempat 4 Jumat, baru 5 Jumat, 5 kotak Jumat kan, 10.000. Baru 10.000 dapat enggak? Jangankan masuk surga itu, masuk Pratama residen aja ya 10.000 nggak bakal dapat itu ya. Ya nggak bakal dapat 10.000, paling ditawain sama satpamnya di depannya. Kita pengen masuk surga, pengen bernaung dapat lindungan surga, lalu kita pahala sedekah sedikit. Ya, sementara uang kita yang ada itu hanya untuk dunia. Makanya masya Allah, lihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW. Walaupun tadinya dia orang kafir, tapi ketika dia masuk Islam, subhanallah, dalam perang Tabuk Rasulullah SAW memerlukan biaya untuk perang. Ketika Utsman bin Affan masuk Islam, dia serahkan, masya Allah, hartanya untuk membantu umat Islam itu yang melakukan perang. Pertama disedekahkan berapa? 1.000 ekor unta, ya, 1.000 ekor unta, 900 keledai, bahkan uangnya disedekahkan itu 100.000 dinar. Uang harta kekayaan dia kalau dibandingkan zaman sekarang itu, masya Allah, sampai bermiliar-miliar uang disedekahkan. Dan inilah yang akan menolong di akhirat, dibanding harta itu tidak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, justru nanti harta kita yang akan menyengsarakan dan menyesatkan kita. Mari Bapak sekalian, saya mengajak kepada diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada kita sekalian, kita sisihkan harta itu untuk kita sedekahkan. Ya, ada sedekah, ada zakat, ada infak. Ya, semuanya sama-sama mengeluarkan harta maksudnya. Kalau sedekah itu agar harta kita bertambah. Banyak keuntungan sedekah, ya, harta kita bertambah, ya, badan kita selalu sehat, hidup kita selalu tenang, masalah segala banyak diuruskan, dan rezeki kita bertambah, berkah itu dengan cara banyak sedekah. Ya, tapi ada lagi yang lebih penting, yaitu adalah zakat. Zakat itu adalah kewajiban. Kalau sedekah sunnah, kalau zakat itu wajib. Berapa zakat itu? Zakat itu adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Lalu nisabnya berapa? Kan ada nisabnya. Ada nisab, ada haul. Karena zakatnya cuma setahun sekali. Ya, bukan zakat setiap hari. Zakat cuma setahun sekali. Berapa ukurannya? Ukuran zakat adalah 96 gram emas. Sekarang berapa emas segram? 600-an. 600.000. 1 gram.
1 gram 600 kali berapa tadi? 90. 600.000 kali 96 berapa tuh? Banyak dah. Kalkulator juga nih. Mana kalkulatornya? 96 gram emas 96 kali 600 ya. kali 600.000. 600.000. Pak tahu nih 57 juta. 57.600.000. Kita sudah punya belum uang 57.600.000? Itu wajib. Bayar zakatnya wajib. Kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat 2,5% dari 67 juta berapa? 2,5% dari 57.600.000. Kalau kurang 1.440. itu keluarkan 1 juta berapa? 440. 1.440.000. 1 juta per kita keluarkan kemana? Kasih kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya titip uang zakat ini, ya zakat harta saya. Itu harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, siap-siap kita akan dalam tafsir Imam Suyuti, mungkin sudah pernah saya bahas, itu akan kita menerima 8 bencana. Mohon maaf, 8 bencana ini saya juga agak kurang hafal, ya karena dulu ngapalinnya enggak dihafal. Yang jelas yang pertama al-haraku, dia akan menerima kebakaran. Ya, makanya ketika orang enggak mengeluarkan harta zakatnya terus tiba-tiba ada kebakaran, sebetulnya bukan kebakaran, apa? Dibakar oleh Allah karena enggak mau mengeluarkan zakat tadi 2,5%, 1.440.000 dari uang yang harus dikeluarkan. Kalau dia punya 9, kalau berapa tadi? Punya 96 juta, berapa? 57 juta. Kalau 2 kali lipat dari itu, maka bayarnya juga 2 kali lipat dari itu. 3 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, berapa jumlahnya? Itu dalam setahun. Kira-kira kita nggak punya tangga setahun 50.600.000. Ya, kalau dikumpulkan dalam setahun, makanya kita harus kumpulin tuh uang tuh. Harusnya begitu kalau kita pengen tahu zakatnya. Kan banyak kebutuhan. Nah, kita khawatir dalam hitungan kita belum wajib, belum nisab. Ya, belum nisab. Alasannya apa? Belum haul tadi, belum setahun belum dapat segitu. Padahal terasa tidak dalam hitungan Allah. Allah juga Maha menghitung. Ya, wa idza huyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha wa kana Allahu ala kulli syai'in hasib. Allah itu Maha sangat menghitung segala sesuatu. Nah, maka kita bayar zakatnya 2,5%. Kalau orang nggak mau bayar zakat dalam tafsir Suyuti pertama al-harqu, ya kebakaran, yang kedua kebanjiran. Makanya jangan aneh kalau kebanjiran hartanya sampai pada kanyut, mobilnya pada kanyut mobilnya ya. Kenapa? Karena banjir. Itu pada kata Allah. Yang ketiga akan ditipu orang. Nah, orang makanya diusaha, tipu besar habis sampai uangnya habis. Padahal bukan ditipu. Dia sudah berani nipu Allah. Dia sudah wajib zakat, dia nggak mau bayar zakat. Ya, makanya Allah balas tipuannya. Dengan cara ditipu dia sama orang, rugi. Ya, yang keempat akan kena dicuri. Ada pencuri maling. Kenapa? Pada hakikatnya dia mencuri hak Allah 2,5% tadi. Ya, dia mencuri hak Allah. Makanya Allah dia ada orang Allah perintahkan untuk mencuri hak tadi. Dan susah itu walaupun dicuri kembali apa dipakai security dan lain, gak bakal ketemu itu. Yang kelima, dia akan kena penyakit. Ya, dokter sini obat sini susah penyakit. Makanya orang kalau pengen sehat bayar zakat 2,5%. Aduh gimana? Saya repot ngitungnya zakat. Gampang, kita ambil sikat. Hari ini saya punya uang berapa? Ya, hari ini saya punya uang 500.000. Maka hitung 2,5% dari 500.000 berapa? 12.500. Nah, itu akan 12.000. Ini saya lihat zakat harta saya bersih. Jadi ntar kita bulan tahunan kita nggak usah perlu ngitung berapa. Jadi setahun itu 90. Saya ada nggak sih situ begitu? Nggak usah. Kita kumpulkan uang setelah ini hari ini ya. Misalnya dari malam sampai malam dapat rezeki saya sampai malam. Uang kita berapa ini? Kalau kita pengen bebas dari hisab Allah, bayar zakatnya 2,5%. Akan belum wajib, betul belum wajib. Memang masih sunat, tapi kita enak. Kenapa? Bebas. Istilahnya kalau diumpamakan pajak itu, ya mohon maaf, misalnya kita bayar cicilan rumah kita, ya entar tanggal sekian, tapi kita belum tanggal kita udah bayar, ya nanti enak, nggak usah ditagih. Ya nggak usah pakai sampai kita berbulan-bulan belum bayar. Kenapa? Kita sudah selalu bayar. Contoh lain mungkin bisa ya. Artinya apa? Kalau kita biasakan membayar zakat, itu yang diajarkan oleh guru saya dulu di pesantren seperti itu. Dan guru saya membuktikan. Ya. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga ada infak. Infak itu apa?
Infak itu adalah untuk bangunan kita di surga. Ya, kira-kira kalau kita mau bikin bangunan berapa infak itu? Ya, kalau kita ada keropok lewat, ya Jumat tuh, jadi itu sebenarnya buat sedekah. Itu bukan zakat, tapi apa? Infak. Nah, itu infak itu buat kita di akhirat kan? Karena kan uangnya langsung kan dibawa ke DKM kan? Enggak dikatakan. Kalau zakat kan uangnya harus dibagikan kepada fakir miskin. Sedekah, ntar sedekah kita bahas lagi ada sedekah. Ya, kalau nggak salah pernah dibahas juga sama saya. Ketika kita bayar infak begitu, buat bangunan ntar di surga. Bangunan kita mau bangun apa musola? Kira-kira kita beli semen berapa? Berapa sak? Ya semen. Kalau kita pengen bagus, pengen 2 lantai, semennya harus banyak, betul nggak? Infak juga begitu. Kita infak. Berapa infak biasanya? 2.000 ya? 2.000? Kira-kira dapat apa? Paling Ya, gampang semen dapat nggak semen? Ya, ntar dibangun sama malaikat bingung. Kenapa? Mau bangun apa ini? Nanti ketika bangkit, nah insya Allah kalian nanti kita semua akan menyaksikannya. Pas bangun kita di akhirat, lihat bangunan kita di surga, bangunannya yang besar sekali, indah sekali. Kenapa? Karena kita bangun itu sekali sedekah itu kita sampai miliaran, sampai ratusan juta kira-kira. Kenapa? Ntar buat bangunan di surga. Kalau kita sedekahnya cuma 2.000, 3.000 pas lihat bangunan, kita lihat ada bangunannya kecil banget, ya. Kenapa kecil, pendek lagi? Ini bangunan apa ini? Jawab, ini sedekahmu dulu waktu Jumat. Ini infakmu waktu Jumat. Kenapa? Karena tadi 2.000, 5.000 ya dapat apa ya? Bangunannya dibikin sih memang, dibikin jadi ya dengan mudah, tapi inilah yang harus kita yakini, Pak. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an tadi, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah sedekah, zakat, infak. Pokoknya itu. Kalau sedekah itu ya dibalas 30 di dunia, 70 di akhirat buat kita, terutama buat kita sekarang. Kalau zakat itu adalah untuk memberikan keamanan, zakka yuzaki, untuk membersihkan. Maka jangan heran kalau orang kaya tapi kalau dia punya banyak penyakit. Ya ketahuan kenapa? Kurang zakat. Orang kaya mobilnya hilang, kurang zakat. Gitu aja gampang. Ya nggak bayar zakat. Ada orang kemalingan, kenapa? Gak usah repot-repot, kurang zakat. Ya, orang kalau ilmu santri begitu, rumahnya kebakaran habis, mobilnya habis, uangnya ludes. Apa jawabnya? Kurang zakat. Ya, gampang sekarang. Ya kita nggak usah repot-repot. Orang punya penyakit parah gini-gini, uangnya belum banyak, sampai uangnya habis, tapi sakitnya belum sembuh, perlu berbagai rumah sakit. Gampang jawabannya, kurang zakat. Makanya supaya kita aman, mari kita berzakat. Ya walaupun bisa saja itu ujian kehidupan. Dia orangnya jangan, dia setiap 2,5%, tapi tadi ini, oh dia mau dapat istimewa nanti, dia mau dapat sensasi dari Allah di surga. Inilah balasan sakitmu begitu, ya. Nah hadirin rahimakumullah, itu tadi zakat, infak, dan sedekah. Mari kita siapkan infak buat bangunan kita nanti di surga, real estate yang lebih istimewa di mana? Di surga, karena infak kita. Mari kita biasakan diri bersedekah, berinfak dengan kita tadi mengaji hadis yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui yang lain tapi melalui lisan saya saat ini. Dan apabila ada salahnya, mohon dibuang pintu maaf, mohon diikhlaskan karena itu semata-mata kebodohan saya. Terima kasih. Kita tutup dengan takbiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita subuh berjamaah, lalu acara ngopi subuh. Mari bersama-sama.